untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Sofwan Tawakal. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan terkait dengan bagaimana untuk mengatasi suatu kegagalan. Nah, ternyata di dalam suatu kegagalan itu ada faktor, ada penyebab sehingga terjadinya suatu kegagalan, ya. Yang artinya kita tidak pernah mengantisipasi bahwa akan terjadinya seperti ini, sehingga terjadilah suatu kegagalan. Nah, sekarang saya akan membedah caranya, ya, agar tidak terjadi hal yang seperti itu dengan mengantisipasi. Pertama, kita ingin meraih suatu tujuan, baik itu tujuan dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga, bercinta, ya, dengan seseorang, atau bertujuan untuk mensukseskan usaha kita atau memulai karir kita, atau di dalam suatu pendidikan meraih prestasi dalam pendidikan dan hal yang lain-lain. Ternyata memiliki 5 cara untuk mengatasi kegagalan tersebut. Yang manakah yang 5 itu? 1. Tidak berputus asa. Nah, tidak berputus asa itu yang artinya apabila kita menginginkan suatu tujuan itu tercapai, maka janganlah terlalu cepat untuk putus asa. Di sana kita harus menanamkan harapan yang begitu besar bahwa kita bisa mencapai tujuan tersebut. Itu yang dimaksud dengan putus asa. Kedua, mencari kelemahan diri kita. Kenapa kita harus mencari kelemahan diri kita? Karena tanpa mengetahui kelemahan dari diri kita, artinya kita belum siap untuk berperang. Tetapi keinginan kita begitu besar, namun kita tidak memiliki kesiapan untuk berhadapan atau untuk berperang. Suatu contoh, ketika berperang, ya, ingin harapan kita untuk menang, tetapi kita tidak memiliki senjata untuk melawan, sementara orang memiliki senjata untuk memerangi kita. Kita sendiri tidak memiliki. Bagaimana kita akan menang untuk berperang melawan orang tersebut? Ya, itu artinya bahwa kita memiliki kelemahan di sananya, ya, yaitu tidak memiliki senjata untuk melawan. Begitu pula dengan suatu usaha, ya, atau prestasi pendidikan kita, misalnya di suatu usaha, kita berharap bahwa kita itu mampu dan berusaha, ya, bisa dengan mengejar usahanya kita itu dengan harapan yang begitu besar, tetapi kita tidak memiliki modal sedikit pun, hanya modal tampang, hanya modal harapan. Itu namanya jauh dari harapan. Oleh karenanya, setiap usaha, setiap keinginan pasti memiliki memiliki senjata, ya, kalau bahasa perangnya itu. Contohnya, ya, yang mana menjadi kekuatan kita itu adalah tidak dalam segi materi, misalnya fisik kita, ya, contohnya fisik kita. Nah, kita memiliki kaki dan tangan untuk berjuang agar kita bisa menggapainya. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan sebagai pendorong semangat. Nah, dengan kekuatan yang kita miliki, itu bisa kita jadikan untuk pendorong, ya, atau menjadi semangat kita untuk berjuang.
Tanpa itu kita tidak akan memiliki semangat. Kita belum bertempur, kita sudah mau mengalah. Karena apa? Karena yang menjadi semangat juang kita itu tidak ada. Atau sama halnya dengan kita lagi ingin berkelahi, namun orang sudah kenyang, sudah besur, sementara kita belum makan. Kita lagi sedang keadaan krok, perut kita lagi krokok ya bahasa TB-nya. Jadi bagaimana kita akan bertahan untuk melawan? Yang ada nanti kita malah sakit, yang ada malah nanti kita sendiri yang kena pukulan begitu dahsyat sehingga menyebabkan kita jadi mati. Itu ya yang keempat. Kemudian yang keempat yaitu bangkit dan berusaha lagi. Artinya dari kejadian-kejadian di awal yang tidak kurang lengkapnya persiapan dari awal, yaitu tidak berputus asa, kemudian mencari kelemahan diri, menjadikan sebagai pendorong semangat. Nah, dari kekurangan yang ada di sananya itu atau tidak terlengkap dari yang ketiga itu yang kita jadikan sebagai membangkit usaha kita, keinginan kita. Ya. Jadi kita di sana kita kan sudah bersiap nih, kita sudah siap. Kita sudah tahu. Oh ini ternyata kurang ini nggak ada. Jadi kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk berperang atau untuk melawan. Itu yang maksudnya. Dengan begitu, ya kita akan selalu bangkit dari kejadian atau dari kegagalan yang kita alami ya sebelumnya. Itu yang membuat kita menjadi bangkit. Janganlah jadikan kegagalan itu menjadi suatu hal yang fatal atau menjadi suatu kekalahan yang selamanya. Jadikanlah kegagalan itu menjadi jadi kegagalan itu menjadi pembelajaran untuk kita, semangat kita untuk berjuang. Kemudian yang kelima adalah tidak hanyut dalam penyesalan yang dalam. Karena kita sudah gagal, kita udah gagal, kita kok begitu menyerah, sehingga membuat kita menjadi dilema, terhanyut dengan kegagalan tersebut. Udah nggak mau ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru aja kena cobaan seperti itu lembek, udah nggak bisa berjuang lagi. Ya itu namanya yang terhanyut. Jangan terlalu lama hanyutnya begitulah. Kita harus tetap semangat, kemudian berdoa dan untuk berjuang bahwa kita itu mampu dan bisa. Dari semua itu yang sudah kita tanam pupuk di otak kita, jadi pasti akan tercapai pula dan terwujud juga keinginan kita itu, apapun itu ya. Kalau kita kejar tujuan apapun itu bentuknya, baik sekolah, baik berusaha, baik mengejar karir, baik dalam hubungan apa saja, itu ya. Yang kelima ini harus kita benar-benar pegang ya, kita tanam ini sebagai pupuknya untuk penanaman dari kegagalan kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.